Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Kita sebagai manusia memiliki dua hubungan yang sempurna. Dari sebuah hubungan cinta, kita memasuki derajat ketuhanan dari uluhiyahnya. Dari sebuah hubungan dengannya, kita memasuki derajat kosmos, sehingga kita disebut hambanya dalam acuan akan wujudnya yang menjadi sasaran pewahyuan. Jika tidak seperti tersebut, maka kita sama saja seperti alam, dan kita disebut oleh Tuhan dalam acuan kekhalifahannya, bentuknya dan sebaik-baik bentuk. Karena alasan tersebut, kita memiliki aspek rububiyah. Melaluinya, kita menyesuaikan dengan Allah, dan sebuah aspek ubudiyah tentunya melalui dirinya bersesuaian dengan ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan seorang khalifah, dan dalam cara yang sama dia menjadikannya keturunannya yang sempurna dalam seluruh alam. Namun khalifah terhebat hanya milik insan kamil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan demikian, karena makna Adam memiliki dua aspek, rububiyah dan ubudiyah, tak satu pun makhluk di dunia ini telah mengaku rububiyah bagi dirinya kecuali manusia. Hal tersebut disebabkan kekuatan apa yang dia miliki dan penguasaan yang dicirikan dengan sifat rububiyah dan kualitas aktif dari wajibul mawjud, sehingga ketika dia melihat mereka di dalam dirinya sendiri. Namun Allah belum membuka mata batin spiritualnya. Dia tidak mengerti bahwa mereka adalah sifat Allah yang terpantulkan dalam cermin kesiapannya, dan dia membayangkan bahwa mereka adalah milik dirinya secara pribadi. Karena itu dia mengakui rububiyah dan uluhiyahnya seperti Fir'aun. Dalam cara yang sama, tidak seorang pun di dunia ini bergabung dalam makom ubudiyah pada dirinya sendiri hingga terjatuh ke dalam level terbawah kecuali manusia. Sebab ketika dia melihat sifat-sifat tersebut dan kualitas di tempat lain, dia membayangkan bahwa mereka adalah milik mereka secara pribadi. Mereka mengakui ubudiyahnya seperti mereka yang menyembah idola. Karena itu dia menyembah batu dan mineral lainnya yang merupakan wujud terendah dan paling hina, karena sifat ketuhanan di dalam potensi penerimaan mereka seperti hidup, berilmu, dan yang bersesuaian belumlah teraktualisasikan, sehingga tidak ada yang lebih hebat dan derajat yang lebih tinggi daripada manusia dalam rububiyahnya, atau melihat alasan wujudnya dicirikan oleh manifestasi sifat-sifat rububiyahnya. Sebabnya tiada lagi derajat yang lebih tinggi daripada ini, atau melalui alasan wujudnya yang dicirikan oleh sifat penghambaannya. Sebab sebagaimana rububiyah adalah derajat tertinggi, maka lawannya ubudiyah adalah derajat yang terendah. Saudaraku, sang sejati, manusia adalah cermin dengan dua sisi. Pada satu sisi adalah sifat rububiyah, dan yang lainnya ialah penghambaan yang terpantulkan. Ketika kamu memandang kepada sifat rububiyah, dia lebih besar daripada seluruh wujud. Dan ketika kamu memperhatikan ubudiyahnya, dia lebih rendah
dan lebih tidak penting dari seluruh makhluk. Ketika aku menemukan sifatmu di dalam diriku, Allah melarang seseorang mesti lebih hebat dari aku. Namun, ketika pandanganku jatuh kepada keadaanku sendiri, dalam dua dunia, tiada seorang pun yang lebih buruk daripada aku. Lihatlah keagungannya yang telah ia peroleh melalui Asmaul Husna atau terjerikan oleh mereka. Dan faktanya bahwa Asmaul Husna mencarinya untuk menjadi tempat yang sempurna, tajalli, dan tempat manifestasi yang paling menyeluruh dan meliputi. Kamu akan paham keagungan dan kemuliaannya, sebab keagungan dan kemuliaan yang dicari hanyalah kepanjangan dari keagungan dan kemuliaan sang pencari. Dan dalam cara yang sama, melalui penampakannya kepada mereka, atau melalui nama-namanya dan eksistensi dia melalui mereka. Meskipun dalam esensinya dia bukanlah maujud, sebab tiada yang lebih rendah dari sesuatu yang tunduk kepada hukum ketiadaan untuk berdiri dalam kebutuhan kepada yang lain demi wujud seseorang. Jadi pahamilah dari sini atau dari makom ini, sesuai dengan apa yang telah dipahami, bahwa manusia adalah termanifestasikan daripada wujud ilahiyah. Hal ini mengacu kepada sisi batiniahnya, dan seorang hamba mengacu sisi lahiriahnya, bahwa dia atau manusia adalah salinan dari dua bentuk dan mengacu kepada mereka. Bentuk Allah yang diliputi oleh keadaan batiniahnya yang serba menyeluruh dan terkonsentrasi dalam bentuk alam, yang terliputi oleh keadaan sisi lahiriahnya akan perbedaan dan penyebarannya. Dan kedua bentuk ini adalah dua tangan Allah, dengannya dia menciptakan Adam. Lalu siapakah manusia itu? Manusia adalah sebuah barzah yang serba meliputi untuk makhluk dan Allah yang meletakkan khazanah rahasia di dalamnya. Dia adalah sebuah salinan dalam sinopsis yang isinya adalah esensi Allah dan sifatnya yang tak terlukiskan, terhubung kepada kelembutan alam mulk, termasuk kebenaran alam malakut. Sedangkan sisi batiniahnya tenggelam dalam lautan ahadiyah, bibir kering lahiriahnya pada pantai keterpisahan. Tak ada satupun sifat Allah yang tidak termanifestasikan dalam esensi diri manusia. Dia mengetahui, mendengar, berbicara, berkehendak, hidup dan kuasa dalam cara yang sama akan hakikat alam semesta. Segalanya disatukan dalam dirinya. Ambillah unsur-unsur atau ambillah mineral, tumbuhan dan binatang. Ambillah bentuk kebaikan dan keburukan, dituliskan di dalam dirinya. Tingkah laku setan dan hewan buas pun tercampur di dalamnya. Andaikan dia bukan cermin wajah abadi, mengapa malaikat disuruh bersujud kepadanya? Dia adalah pantulan keindahan, kehadiran kesempurnaan. Jika iblis tidak mampu memahami hal ini, maunya apa? Sekianlah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.